Hebat. Maju. Kalau buat Informa cabang 1, 2, kenapa harus itu dibuat, Pak De? Saya mau tanya nih, kalau buat 1, 2, 3 daripada asal buat, mana yang lebih cepat laku? Saya nih taruhan pasti yang konsep itu lebih bagus, cepat laku. Kan survei membuktikan. Nah sekarang kita mau mendesain poni biar cepat laku atau enggak? Biasanya teman kan asal program, tidak mau dia motong ulang. Nah kalau mau dapat karakter bagus ya dari mana? Pasti silendris dia. Buat nggak dapat ya. Betul nggak? Gimana? Kalau begini Pak De, cabang 1, cabang 2 ya. Biasanya yang akar yang ada cabangnya itu tumbuh lebih besar daripada akar yang tidak ada cabangnya. Sedangkan kita ini kan memotong pendek gitu, ya. Pak De. Nah, bagaimana yang akar-akar yang lain itu supaya juga ikut mengembang dengan sama? Yang gede itu dipotong, Om. Yang ini yang paling besar dominan potong dia pangkas. Asal ada tubuh akar yang dominan besar, potong duluan dia. Tapi motongnya lihat posisi akar lagi. Kalau posisi akar begini, dia motongnya di bawah. Nanti Om, kalau posisi akar begini, motongnya di bawah. Biar begitu dia. Tapi kalau pohonnya mengerucut begini, potongnya dari atas, biar kekar begitu. Posisi motong pun tidak sama, tergantung kondisi akar. Tapi idealnya kalau lingkar batang segini ya segini. Kalau buat pohon The Max yang ideal ya batang seperti ini. Tapi sekarang kemajuannya bonsai udah lingkar batangnya 40, 45, 50 dibuat 30 cm. Itu tambah ngeri pada lihat sekarang. Tapi kalau bisa gitu bagus, tapi kita ikutin gini aja. Nah, tujuannya ada Road to the Max di mana-mana itu kan ada kompetisi lokal. Jadi ada peluang teman-teman petani itu berkompetisi di sana gitu loh. Tidak mesti harus di The Max. Ya syukur-syukur bisa berangkat ke The Max kan. Nah sama juga dengan tim. Kenapa harus ada tim petani? Di saat ada pemberangkatan pohon kita ikut saja. Ada yang mau dijual, ada yang untuk kontes. Nanti ya Om, kalau kita jual di Denpasar itu, di Bali lah saya bilang. Murah pun dibeli nggak masalah. Kita kan program. Nggak beli bibit kan. Kenapa takut jual 200.000, 500.000 daripada bawa pulang? petani gitu loh. Lah iya gitu aja. Apa risiko? Yang penting kan buat duit pulang kan? Betul nggak? Jadi benar-benar sekarang kan bagusnya itu ada program The Max. Yang sekiranya harapan Pak De bisa membantu ekonomi lah ya. UMKM. Yang mana dirasa kita bisa memajukan ekonomi dan membantu keluarga, yaitu kita support. Sekarang kan jangan Pak De yang bicara, teman-teman yang rasakan. Kira-kira gimana gitu loh. Kalau memang cocok kenapa tidak? Terus kenapa takut buat pameran Road to the Max? Kalau undang Pak De sama, jangan untuk jadi juri saja, jangan kalau bisa saran Pak De. Perlu ada bursa, kita review pohon yang ada. Bisa ya Pak De? Bisa, ngapa enggak? Jadi mengundang pribadi untuk itu bisa. Bisa. Siap. Itu nggak ada istilah tidak. Apalagi Bandara Singkawang mau selesai kan. Asik. Itu luar biasa, tinggal wing turun udah selesai. Itu undang kan kalau Pak De lebih efektifnya kan pas ada event ini. Jadi pemanfaatan waktu biaya itu kan lebih minim. Tapi kalau petani banyak nggak usah takut. Sekarang klasternya atau kelasnya sekarang jualan udah mulai meningkat. Harus ada cabang pertama, kedua, ketiga. Anak-anak udah mulai pintar belanja. Kalau gini nggak mau dia. Betul nggak? Itu mau tidak mau harus mengikuti kita. Kalau kita bahan kita mau laku. Ya kalau tidak mau nempuh itu ya pohonnya stuck, diam. Benar. Karena contoh bursa nih, jual bursa kita. Kalau kita ngikutin bursa begini aja ya kalah kita. Coba punya konsep. Wah itu keren. Mas Om, ada yang tanya lagi? Silahkan. Ya, jadi kenapa? Pak De, sambil jalan, informasinya Pak De, edukasinya tentang prospek tuh Pak De. Edukasi prospek? Iya. Kalau prospek tuh kembali ke tingkat kontes. Tingkat kontes, dan itu kan kewenangan panitia. Kalau prospek itu tidak mesti harus tunggul saja, ya. Tergantung perkembangan bonsai. Makanya sekarang pada lihat ada tunggul kan,
ada prospek. Kalau prospek itu tidak kalau pohon ini kan dinamis, kita juga fleksibel. Kalau iponnya itu grade-nya bagus, pohonnya bagus semua, mau tidak mau harus meningkat nyari kelemahan kelebihannya. Ya kalau prospek itu karena dikelola oleh panitia, pada cari tergantung panitia. Mohon maaf nih, pohonnya semua bagus-bagus Om. Mau tidak mau kan grade-nya harus dinaikkan. Oh bila perlu ada anak cabang pada. Nah, karena semua udah bagus, akar bagus, batang, cabang ada. Terus gimana caranya milih? Kan bingung Om. Mau tidak mau dinaikin grade-nya. Oh ada terusnya Pak ya ada anak cabang. Oke. Atau simpelnya cari yang terkomplit, yang paling bagus. Nah, jadi yang lain tersisih. Tantangan kita ya kembali ke teman-teman menampilkan pohon yang terbaik. Itu ikutin zamannya sebenarnya. Jadi tren gitu loh. Jadi waktu itu berkembang, bonsai berkembang terus. Apalagi The Mac. Contoh ya, yang paling mencolok. The Mac pertama batangnya segini lah Pak Adir ya. Sekarang kedua kemarin sudah segini batangnya. Sekarang segini. Waduh saya bilang, ini tambah keren nih ngeri-ngeri pohon. Kalau kita diem, contoh Pak Ade nih. Pak Ade hanya bicara saja. Terus Pak Ade kapan punya hasil? Biar pada juri, biar pada paham tentang pohon. Kalau nggak program, biar tinggalan zaman. Mau kan dituntut, Pak Ade harus program nyari batang segini. Cuma nanti tolong dibantu Pak De. Kalau kawan-kawan ini program pasarnya Pak De. Oh so pasti saya ya. Apalagi paling simpelnya biar nggak terlalu cost terbesar, adain Road to the Mac di Singkawang. Koordinasi sama Pak Ketua Cabang, koordinasi dengan Kojusin. Di sini aja. Jadi usahakan buat event setahun sekali lah. Nah di event ini manfaatkan waktunya semaksimal mungkin ya. Atur waktu bisa lah. Dan sekaligus biaya juga event itu kan tidak berat. Karena petani yang mau review pohonnya itu jadi sponsor. Nah kalau dia programnya tuh di review 50 pohon, 30 pohon lah nggak. Nyumbang 3 juta. Kalau pohon itu sampai jualan 50 juta kan nggak rugi. Rugi dari mana? 30 pohon sedikit lalu. 30 pohon 30 juta kan cuma pohon 1 juta. Kan ada bisa laku 2,5, ada 2 juta kan gitu. Saya tertarik tadi Pak De, kalau Pak De datang ke Singkawang, misalkan tidak event, bisakah Pak? Bisa. Review pohon ya. Tapi usahakan pohon yang akan direview itu benar-benar siap, benar-benar berkualitas. Jangan asal review, rugi nanti kasihan. Rugi ongkos Pak D-nya. Ya, nah kasihan teman-teman ngeluarin biaya datangin Pak D. Bila perlu pohon yang mau direview itu foto dulu video kan Pak D, cocok nggak? Ini kebun pertama, ini kebun kedua, teman kebun ketiga. Saya cek dulu persatu. Oh bagus. Oh pasarnya ada ini. Jadi analisa Pak D itu udah mulai jalan. Oh ini bagus kalau di review. Berarti teman saya nggak rugi. Kalau pohon di review langsung dengan diposting itu memang beda. Baru berangkat. Teman-teman, ini berangkat nih ke Singkawang. Cek atau review pohon-pohon yang keren-keren banyak. Kan beda lagi. Nih Pak De, kami kan mau belajar program Cimeng nih sama Om Degi juga. Ini kan pecah batang. Terus kelemahan dan kekurangannya gimana kalau kalian ke depannya? Kembali kalau program begini kan kita mencari sebuah karakter. Yang namanya bonsai itu kan karakter tua harus dapat. Bagaimana tantangan kita mendesain pohon itu berkarakter tua dan tidak menyampingkan gerak dasar. Jadi pohon itu kesannya tua, tetapi tidak menyampingkan gerak dasar. Gerak dasar itu yang mana? Kembali ke akar, cabang. Nah sama dengan gini, kalau program ini kan udah banyak Om sekarang. Ya banyak ya. Yang kita maunya tingkatkan kualitasnya, lebih bagus. Itu tantangannya kita. Ya kalau kita jual-jual ini udah banyak yang program ini. Nah kalau kita mau meningkatkan kualitas dan kita terjamin dan dipercaya, pasti yakin laku. Terus tekniknya lagi lah di orang sama. Kalau kimang kan bisa disusun, dia tempel. Mau kita membuat pohon informal, di sini tempel buat cabang pertama, yang di sini kedua, yang sini ketiga, sama. Tapi dengan desain begitu cukup nggak dengan besar batang segitu? Kalau nggak cukup ya tempel lagi, dibesarin lagi. Tantangnya gitu aja. Sama dengan nanti putih hampir mirip juga. Misalkan, ya mumpung ada waktu diskusi kan keren kan ya. Ini kata Pak D, boleh nanti kita komunikasi. Bisa. Pak D boleh review beratap 1. Mana? Udah malam ini nggak enak, videonya nggak enak. Besok pagi aja lah. Itu. Besok pagi aja. Besok pagi aja. Mana? Oh boleh. Oh di sini maksudnya? Oh boleh aja.
ini aja. Os tes. Ini rebutan ini Pak De. Maksud rebutnya gimana? Rebutnya apa ini? Ini cucu Kami rata. yang pengen. Oh ya silakan. Ya, jadi, Ini pohonnya lagi sakit Pak De. oh lagi sakit. Ini kan pohon cucu rata. Ini saya lihat ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau kelemahannya di akar biasanya. Kelebihannya itu ada keringan. Tapi kalau ini kan polos dia. Kalau ini nggak ada keringan, istimewanya kurang. Ambil yang keringan di. Tapi kalau ada keringan dia, kalau ada keringan saya lihat seperti kayak mirip-mirip sentigi lah, anunya kan. Iya, ada yang contoh. Jadi lebih menarik dia tuh ada keringan. Ya kesantuannya lebih condong bagus kelihatan. Walaupun akarnya kurang. Desain kalau yang saya lihat akar-akar yang lain itu kan tetap ada dia. Ini bisa dikit. Kalau akar begini kan lemah dia, menggantung akarnya nggak kurang gila. Nah kayak dengan ini nih. Ini alam. Ini alam begini. Ini konsepnya ini kan bisa masuk cascade dia. Jadi mahkotanya di sini. Cuman penempatan kalau begini nggak ketemu dia cascade-nya. Jadi harus kalaupun kita mau temu harus motong lagi ngulang buat jadi ulang ke bawah. Nah kelemahnya di sini dia. Di akar. Nah kalau begini. Makanya kalau pohon tuh susah nyari sempurna sekali. Pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Ya ini. Jadi kelemahannya gini Pak De. Ini kan cucur ratap, ini kan pohonnya dinamis nih kan. Ya. Boleh dikatakan lain daripada yang lain lah kan, karena Betul. memang varietasnya pun beda. Betul. Kalau kita press, misalkan 7 cm dari Batang. batang utama, 7 cm di sini, belum tentu di sini tumbuh, Betul. di sini tetap mati. Terus cara mengatasi kira-kira gimana? Media itu udah yang paling nomor 1 lah boleh dikatakan untuk jenis bonsai. Belum tentu bagus untuk ini. Betul. Jadi gini, kalau pengetahuan bonsai itu mungkin rata-rata hampir sama. Ya. Jadi pertama itu kita kalau program merawat itu harus tahu kelemahan dan kelebihan pohon itu. Nah, Ya. Jadi kalau sekarang kita kan dijatuhin pilihan. Pilihan kita milih pohon yang gimana? Kita harus tahu kelebihan dan kelemahan pohon itu. Kalau kita sudah tahu kelebihan dan kelemahan pohon itu, saya yakin apa yang dilakukan kita itu tepat. Nah, sekarang kan teman-teman banyakan yang banyak tergoda. Belum selesai ngurus cucu ratap, udah ngurus yang lain. Udah ngurus yang lain, pindah lagi. Terus disamakan sistem perawatan pengolahannya nggak bisa. Makanya menurut saya, mahirkan satu bidang dulu, pindah ke bidang lain. Gitu loh. Contoh nih, ya contoh di sini kan cucu ratap. Cucu ratap ini sekedar merawat, oke siapapun bisa. Tapi ya kita harus pelajari. Ya cara ganti media, terus mengisi kelemahannya. Tadi kan kelemahannya jarak potong itu harus apa ya? Susah untuk dapatkan yang dekat. Tapi dituntut untuk desain bonsai harus itu. Kita kan dituntut untuk mendesain bonsai bagus. Kita udah tahu kelemahannya jaraknya jauh-jauh. Tapi dituntut untuk pendek gimana caranya? Itu kan tantangan kembali untuk mendapatkan hasil maksimal. Kalau nggak bisa, terus caranya gimana? Sama dengan desain bonsai lain. Intinya pemahaman aja. Itu di sana. banyak kelemahannya cucur ratap. Ya, kalau kita paksakan lemah. Kalau nggak paksakan, ya jangan maksa diri. Kembali saya bilang, kita ini bonsai ini kan nyari hasil. Di samping seni, senang hobi kita nyari hasil. Apakah kita, gimana? Mungkin Pak De, kaitan sama pohon saya yang prospek tadi itu kan, Ya. yang small. Saran Pak D kan potong belakang sama samping itu. Ya, Kalau itu sudah saya lakukan setahun ke depan untuk ke sana bisa ada Pak D. tergantung Om ngemasnya lagi. Karena di bonsai itu gini, kita mau program, kita harus tahu konsep juga. Kadang-kadang kan ada titik tumbuh itu yang dominan. Tapi karena tidak paham, kita biarkan bengkak sendiri dia. Itu kelemahannya bonsai. Makanya di sini tuh harus sering banyak sharing. Kalau ada pamer ini kan enak kita diskusi. Lebih condong kita banyak diskusi. Halo Pak Ketum. Ya silakan. Yusin. Lanjut dulu.